Pertarungan Pilpres 2024 dalam bayang-bayang pemetaan kekuatan dan kompetisi berbasis penerapan teknologi. Pemilu Presiden 2024 memasuki fase penting setelah proses kandidasi usai dengan muncul beberapa kandidat bakal calon presiden 2024. Ada beberapa nama yang digadang-gadang seperti duet yang ramai diharapkan publik akar rumput. Duet Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, duet Ganjar dan Erick Thohir yang sama-sama menguat saat ini sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk 2024. Disusul posisi ketiga yakni duet Prabowo dan Puan Maharani yang mulai menguat pula. Duet Ganjar, Erick diprediksi akan bersaing ketat dengan duet Anies Ridwan Kamil. Dan ini sesuai pula dengan berbagai analisis Big Data konsultan seperti Inkrenusa Jakarta, Jayabaya Big Data, Numerisa Big Data dan sebagainya. Dua pasang bakal calon tersebut memang sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Di sisi lain nama Andika Perkasa, Tito Karnavian, Puan Maharani dan Agus Yudhoyono juga nampak mengalami kenaikan rating di berbagai sosial media. Tanggapan positif terhadap tokoh-tokoh yang dianggap layak memimpin Indonesia ke depan. Namun memang 4 nama saja yang mengalami kenaikan tajam sebagai figur yang disukai publik untuk memimpin Indonesia ke depan, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Dua pasang tokoh nasional ini sangat ramai diperbincangkan. Selain muncul juga nama-nama lain yang ratingnya belum mencapai puncak namun terus bergerak naik seperti Andika Perkasa, Agus Yudhoyono, Puan Maharani. Bahkan Andika Perkasa disebut-sebut bisa menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2024 akan datang. Partai-partai besar tentu sangat mempertimbangkan nama-nama yang ada di rating tertinggi ini agar tidak kehilangan momentum, karena secara langsung dan tidak langsung pasti akan mempengaruhi suara partai politik bersangkutan pada 2024. Momentum setelahnya akan menjadi waktu sangat sibuk bagi bakalon untuk melakukan kampanye ke berbagai wilayah Nusantara, dan ke berbagai lapis pemilih dengan beragam persoalannya. Untuk itu persiapan pemilu 2024 sudah harus dilakukan oleh semua calon kontestan, baik itu Pilpres maupun pemilu caleg yang bakal serentak dilaksanakan pada Februari tahun 2024. Di antaranya adalah mulai mempersiapkan tim inti untuk arah terbentuknya tim pemenangan skala provinsi-provinsi dan nasional yang mencakup semua kabupaten kota, semua kecamatan, semua desa dan kelurahan se-Indonesia. Sebagaimana yang digarap Inkrenusa selaku konsultan teknologi sistem pemilu dan pemenangan pemilu yakni berupa sistem-sistem yang dapat memperkuat potensi kemenangan. Arif Rahman Khalid dari Inkrenusa berpendapat, pemilu 2024 dengan putaran kampanye hanya 120 hari maka persiapan sebelum pemilu harus dimulai oleh para calon kontestan pemilu. Baik itu calon yang akan maju Pilpres dan calon legislatif yang akan maju lewat partai politik di dapil pilihan masing-masing. Tanpa persiapan sejak awal ini, maka menurut Arif Rahman Khalid, akan sulit bagi tim pemenangan menjangkau wilayah yang luas dengan kerja terburu-buru. Untuk itu penggunaan sistem aplikasi pemenangan akan sangat membantu proses mencapai target menang tersebut pungkasnya.
Inkrenusa sendiri menurutnya sudah menyiapkan aplikasi berbasis pemenangan untuk pemilu 2024 nanti yang sudah siap dipakai oleh para kontestan pemilu dan bahkan untuk pemenangan partai politik. Arif Rahman Khalid tidak menafikan bahwa persiapan yang matang dan termasuk penggunaan sistem berbasis teknologi akan sangat menunjang kemenangan. Sebagaimana para pemenang pemilu 2019 telah melakukannya, keterlambatan persiapan akan mempengaruhi potensi pemenangan itu sendiri. Salah satu yang turut membantu nantinya adalah penerapan aplikasi sistem pemenangan sebagaimana dilansir berbagai lembaga survei dan konsultan pemenangan pemilu. Kampanye pemilu. Kampanye dijadwalkan mulai tanggal 23 Mei tahun 2022. Ikhtiar mempengaruhi dan meyakinkan pemilih tak pernah mudah. Banyak sekali faktor yang menyumbang baik kesuksesan maupun kekalahan. Tak akan pernah ada faktor tunggal dalam mengatasi kompleksitas kampanye dengan cakupan wilayah nasional yang sangat luas. Dalam pendekatan social judgment theory yang dikembangkan Muzaffar Sherif dan Caroline Sherif sebagaimana dikutip Richard M. Perloff di bukunya, The Dynamics of Persuasion, 2003. Khalayak yang dipersuasi berada di 3 zona. Pertama, latitude of acceptance atau di zona penerimaan, kandidat sebagai pemersuasi, persuader, dapat diterima dan ditoleransi kehadirannya. Kedua, latitude of rejection atau di zona penolakan. Kondisi itu biasanya terlihat dari munculnya resistensi atau posisi berseberangan dengan kandidat. Ketiga, latitude of no commitment di saat kandidat tidak diterima, tetapi juga tidak ditolak. Dengan polarisasi dukungan pada pasangan yang head-to-head seperti Pilpres 2019. Sangat wajar jika kubu-kubuan terjadi dan semakin eskalatif menjelang Pilpres. Menurut Arif Rahman Khalid dari Inkrenusa Konsultan, idealnya Pilpres 2024 diupayakan muncul 3 pasang calon. Hal ini untuk menghindari gesekan head-to-head seperti Pilpres 2019 lalu. Dan jika melihat perkembangannya, memang potensi pertarungan 3 pasang calon bisa menjadi kenyataan menurut Arif. Selain itu memang dibutuhkan teknologi awareness berbasis sosial media menurut Arif untuk membantu menaikkan rating tokoh-tokoh yang dianggap potensial. Dan tentunya pemanfaatan teknologi ini tidak gratis. Harus ada kekuatan finansial yang mumpuni untuk menunjang kemenangan pemilu dan itu lumrah menurutnya. Dan menurutnya Inkrenusa siap melayani bagi yang berminat bekerja sama mencapai pemenangan pemilu 2024 tersebut. Kembali ke soal Pilpres dan pemilu 2024. Jika kita tarik benang merahnya, secara umum ada 4 faktor utama yang menjadi basis kekuatan tim pemenangan, yakni organ pemenangan, program yang ditawarkan, jaringan komunikasi, dan terakhir tren pemilih. Keempat basis itu harus diefektifkan menjadi ragam taktik, strategi lapangan dalam waktu kampanye yang berbatas, dan sejumlah aturan main yang harus ditaati. Kampanye sejatinya merupakan bentuk komunikasi politik sebagai upaya memersuasi pemilih, voter, agar pada saat pencoblosan di tempat pemungutan suara, TPS, pasangan kandidat yang berkampanye mendapatkan dukungan dari banyak pemilih. Menurut Michael dan Roxane Perret dalam buku mereka, Persuasive Communication Campaign, 1993, kampanye didefinisikan sebagai proses yang dirancang secara sadar, bertahap,
dan berkelanjutan dan dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tumbuhnya masyarakat digital di Indonesia, memang sudah saatnya pemenangan berbasis penerapan aplikasi dan teknologi menjadi tools penunjang yang perlu dipertimbangkan. Karena era pemilu 2024 sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Terutama dampak pandemi lalu, masyarakat mulai terbiasa menerapkan aplikasi online untuk keperluan apapun. Sehingga penggunaan teknologi digital adalah sebuah keniscayaan bagi mencapai target kemenangan 2024. Partai-partai politik yang masih mengandalkan cara-cara lama dan serba manual tentu harus siap-siap mengalami kekalahan dan pemborosan biaya besar. Begitu pula para kontestan pemilu 2024 seperti para calon caleg di semua dapil. Jika melihat pada kinerja KPU kita yang semakin modern dalam menerapkan sistem aplikasi pemilu, maka idealnya memang para kontestan pemilu juga beradaptasi sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada ini. Pemanfaatan videotron misalnya yang menunjang iklan promosi partai politik dan kontestan pemilu, akan sangat membantu ketimbang memakai spanduk-spanduk seperti era manual lalu. Arif Rahman Khalid menyampaikan pula, bahwa pemanfaatan sosial media dengan target pemirsa yang dapat dicapai maksimal dan dapat diklester sesuai provinsi dan wilayah. Dengan bantuan teknologi Inkrenusa Big Data Awareness tentunya, akan sangat memudahkan kontestan pemilu mencapai tujuan sosialisasi, menaikkan popularitas, membangun opini publik, memikat calon pemilihnya dan sebagainya. Nah, pemilu 2024 sudah diambang mata kita, tunggu apalagi untuk bersiap jadi pemenangnya. Semoga Indonesia dapat meraih sukses dalam perhelatan demokrasi ini. Menuju Indonesia emas yang damai, maju, modern, berdaya saing global, makmur dan sejahtera pula bangsanya. Amin.